Halo guys, halo guys. Ketemu lagi dengan saya ya di channel Sakura ya. Kali ini saya akan membuatkan tutorial video cara setting Smart Life setelah diinstal ya. Jadi setelah Smart Life-nya diinstal, itu harus diapakan? Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Sebenarnya video ini tuh sudah ada ya. Video tentang cara setting Smart Life itu sebelum mau dipakai itu sudah ada. Tapi untuk teman-teman yang baru, mungkin yang masih baru ketemu channel saya, belum masuk ke beranda video saya untuk mencari videonya, ya udah. Dan juga ada yang minta dibikinkan videonya lagi, ya oke. Saya bikinkan videonya ya. Oke. Pertama-tama apa yang perlu kita butuhkan? Seperti biasa kita butuhkan ya sound card seperti ini ya. Kebetulan saya pakai Behringer. Sebenarnya kalau sound card mau apa aja terserah, bebas ya. Mau merek yang mahal mau merek yang murah itu sama saja, terserah begitu. Intinya itu bukan di sound cardnya atau di mic-nya ya, tapi orang yang membacanya begitu. Nah, seperti biasa kita LAN 2, kata LAN output atau output R masuk ke LAN input 2, yang L ini dikeluarkan ke manajemen atau ke mixer atau ke power atau ke apa aja ya. Oke. Terus setelah kita udah pasang begini, lanjut kita buka Smart Life-nya. Oke, kita bukakan. Ada yang tanya, Mas pakai Windows berapa? Saya pakai Windows 10. Bisa. Ini saya coba, saya kasih tahu ya, ini punya saya Windows 10. Bisa. Jadi tidak harus Windows berapa ya, asalkan bisa ngutak-ngatik ya, sebenarnya bisa. Windows 10 pun juga bisa gitu. Oke, kita coba nyalakan. Langsung terkonek. Saya load FPH 1. Oke, sini sudah terkonek ya. Sudah terkonek. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita setting dulu ya. Jadi Smart Life yang asli, katakanlah setelah diinstal itu harus disetting. Nggak bisa langsung dipakai ya. Harus disetting dulu begitu. Settingnya gimana? Kita masuk ke sini, bagian sini. Masuk ke device. Oke, saya perjelas di sini. Kita masuk ke input. Di sini input harus diganti ini harus diganti FPPO ya. Semula katakanlah 4K dan 8K dan 128, ini diganti FPPO. Oke, di sini kita biarkan di sini heading. Di sini kita biarkan sumber-nya 44100. Terus kita pindah ke Impulse Locator. Nah, di sini kita ganti dari Fahrenheit ini ke meter, Fahrenheit ini suhu ini, Fahrenheit temperatur ini kita ganti ke Celsius. Terus di sini kita sesuaikan suhunya dengan lokasi kita di Indonesia. Jadi gini, misalkan masnya itu mau tadi setting malam, tapi mau dipakainya itu pagi atau acara siang, tapi settingnya malam, jangan dibikin suhunya itu sesuai dengan suhu malam gitu, karena ini efeknya itu ada di pembacaan ya. Karena kan semakin suhunya semakin dingin itu kan cepat terambat, suara kan semakin baik. Jadi pasti otomatis kayak suara subwoofer dan hack itu, dia tuh suaranya tuh lebih enak dan lebih bertenaga kalau malam hari, karena panjang gelombang itu yang keluar dari speaker itu karena suhunya dingin, jadi kelembapan udara padat itu suaranya itu cepet gitu, jadi bagus gitu. Nah, karena kalau kita setting siang atau sore hari, jadi kita usahakan suhunya suhu ideal. Nah, ini saya bikin suhunya di ideal 30.
Ini masnya mau ganti 31 32 terserah ya, bebas ya. Oke, terus kita pindah ke sini. Di sini impulse mode, di sini dari 8 kita ganti 16 atau diganti di atasnya juga boleh. Di sini EFT saya pakai 32, sini 50% overlapnya, sampling rate-nya tetap sama 441. Nah, kita ke auto target juga samain, saya pakai 16, EFT nya 32, overlapnya 50, sampling rate-nya masih sama. Terus kita pindah ke auto small, ini masih sama, average nya 16, EFT nya 32, overlapnya saya ganti 25%, sampling rate-nya masih sama 441. Oke, cuma begini saja. Nah, terus kita tekan OK. Terus kita kalau sebagai pemula itu diusahakan kalau nyetting pertama-tama ini ya, input ini dari line 2 ini diusahakan itu harus dengan input dari Mac itu harus sama ya, harus sama ya. Oke, kita coba nyalakan generatornya. Nah, ini saya setting di antara main 12 dan main 9. Nah, di sini kan belum nyala karena ini inputnya kita nggak ada. Inputnya kita kirim balik aja. Tapi ini cuma sebagai contoh ya. Nah, oke. Nah, usahakan input dari mix ini dan output dari line 2 ini harus sama ya, jangan diubah-ubah. Jadi maksudnya diubah tuh begini, sampean setting berapa, terus nanti pindah ke suara apa, terus nanti ininya diatur, mic-nya diatur lagi, di gainnya ditambahin gitu ya, atau dikurangin ya, itu jangan. Jadi harus tetap segini. Jadi mau ngatur subwoofernya ya tetap volumenya segini, input mic-nya mau mid range-nya tetap segini gitu, begitu ya. Nah, nanti kalau sudah jadi terserah mau di boosting subwoofernya atau apa, itu terserah, tapi sebaiknya begitu. Kalau nanti masnya itu setting ininya subwoofernya lebih dari kuning ini mau mencapai peak ini ya nggak apa-apa, nanti mid headnya atau low-nya di bawahnya ini nggak apa, tapi yang penting mic-nya, volume mic-nya itu jangan diatur-atur ya, jangan diubah-ubah begitu, karena nanti pembacanya juga berubah, begitu maksud saya ya. Oke, sampai di sini dulu video saya tentang cara instalasi ya dan setting di SmartLav. Oke, seperti ini aja ya. Kalau fungsi-fungsi ini ya sudah ada dijelaskan ya. Kalau semut ini, di sini semut itu untuk memperhalus hasil dari gelombang ya. Terus coherent ini adalah yang menjelaskan berapa persen kah hasil dari mic itu yang diterima ke mic itu, hasilnya itu berapa persen, akurat apa enggak gitu. Nah, ini coherent itu fungsinya itu. Average ini semakin besar nilainya semakin bagus pembacaannya, tapi semakin lambat begitu. Nah, ini magnitude saya off kan, dB nya saya 0, wake nya saya non itu kosong ya. Oke, seperti itu aja. Semoga di video ini membantu teman-teman semua yang baru belajar SmartLav. Jika ada saran dan kritik boleh di komentar di bawah ya, atau minta dibikinkan video apa, monggo bisa. Kita di sini belajar bersama. Sampai ketemu lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai ketemu lagi. Say